Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, jika Anda pernah naik sebuah kendaraan umum, kereta misalkan, lalu kemudian Anda duduk di satu kursi, dan tiba-tiba dompet Anda jatuh, lalu ada orang yang memberitahukan, "Pak, dompetnya jatuh." Ya, kita lihat, kita ambil, kira-kira bagaimana cara Anda berterima kasih kepada dia? Mungkin Anda akan bilang, "Oh iya Pak, terima kasih." Simple, datar. Kenapa? Karena kondisinya tidak terlalu membuat Anda panik. Bayangkan Anda mengalami hal yang sama, lalu kemudian Anda baru sadar bahwa dompet Anda terjatuh setelah Anda keluar dari stasiun. Anda kemudian tergesa-gesa, lari masuk ke dalam stasiun, dan Anda lihat, ya, ternyata keretanya masih ada di tempat. Anda masuk ke gerbong yang sama, di tempat Anda duduk, dan Anda temukan bahwa ternyata dompet Anda masih ada di kursi tempat Anda duduk tadi. Kira-kira bagaimana cara Anda mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dompet Anda masih utuh? Mungkin Anda akan sedikit berekspresi, "Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dompetnya masih ada." Ya. Ketiga, Anda bayangkan jika Anda mengalami kasus yang sama, tapi Anda baru tersadar bahwa dompet Anda hilang atau terjatuh di kursi dalam kereta ketika Anda sudah sampai rumah dan Anda tidak mungkin kembali ke stasiun mengejar kereta itu. Anda lalu kemudian galau, panik, tidak tahu harus berbuat apa, dan tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu rumah Anda dan mengatakan bahwa, "Pak, saya nemu dompet atas nama Bapak dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak." Kira-kira ekspresi apa yang akan Anda keluarkan untuk berterima kasih dalam kondisi ini? Mungkin Anda akan mengeluarkan ekspresi yang belum pernah selama ini Anda keluarkan. Dan mungkin Anda akan menjamu orang tersebut, Anda akan berikan dia makan, atau mungkin Anda akan berikan dia uang, saking Anda berterima kasih kepada orang tersebut. Dan tentunya Anda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 kejadian yang terkadang membuat 3 ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara kita berterima kasih kepada orang ini berbeda. Jika kita kaitkan dengan keseharian kita, pernahkah kita mencoba menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengekspresikan rasa syukur kita dengan maksimal sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jangan-jangan Allah berikan kepada kita musibah dalam kehidupan ini lantaran Allah mengetahui bahwa ekspresi syukur kita tidak semaksimal nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan-jangan Allah rindu kepada kita. Allah rindu dengan ekspresi syukur kita sampai kemudian Allah terpaksa harus memainkan skenario ketiga seperti skenario dalam kereta tadi. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, kita perlu berlatih, memahami, menyadari, atau mungkin mencoba menghitung semampu kita betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berlatih untuk mengekspresikan syukur kita semaksimal yang kita mampu. Ada satu tips yang mungkin kita bisa coba, Anda bisa praktekkan. Bagaimana Anda melihat ekspresi kesenangan, terima kasih orang lain ketika mereka mendapatkan kebahagiaan. Contoh misalkan, Anda pergi ke satu minimarket, Anda belanja, lalu kemudian ketika Anda hendak pergi, Anda berikan tukang parkir ya, uang parkir seharga Rp2.000. Lalu kemudian Anda lihat bagaimana cara ekspresi tukang parkir ini berterima kasih. Ya. Mungkin dia akan berterima kasih dengan datar. "Oh ya Pak, terima kasih." Ya. Karena itulah harga dia. Ya. Tapi Anda bayangkan coba, lakukan hal yang sama
Anda keluar dari minimarket lalu kemudian berikan uang 100.000 kepada tukang parkir, dan ketika dia mempersiapkan kembalian Anda bilang, "Sudah Pak, tidak usah dikembalikan, ambil saja sisanya." Kira-kira bagaimana ekspresi tukang parkir tersebut? Atau jika ingin lebih ekstrim lagi, lakukan hal yang sama. Keluarkan uang 500.000 rupiah, lalu kemudian berikan kepada tukang parkir, dan Anda katakan kepada dia, "Ambil semuanya Pak, bawa pulang untuk anak istri Bapak di rumah." Kira-kira bagaimana ekspresi dia mendapatkan rezeki ketika itu? Atau mungkin Anda pernah menyaksikan sebuah acara televisi, ketika ada satu keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan selama bertahun-tahun. Lalu ada sekelompok orang datang, mengajak keluarga ini untuk berjalan, menginap di hotel beberapa hari, lalu kemudian diajak rekreasi, pergi ke tempat hiburan. Lalu setelah sekian hari dia datang ke rumah, dan dia dapati rumahnya seketika berubah. Jadi rumah yang lebih mewah, rumah yang lebih bagus, desain yang lebih indah. Dia masuk ke dalam rumah, lalu kemudian dia dapati fasilitas-fasilitas yang mungkin selama ini jangankan untuk menikmati, bahkan melihatnya langsung saja di hadapan matanya, dia tidak pernah melakukan itu. Apa yang kemudian dia ekspresikan? Kita akan lihat bagaimana orang ini kemudian dia menangis, dia sujud, lalu dia peluk orang yang memberikan itu. Bahkan kemudian dia kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih. Saking besarnya nikmat yang ia terima. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita agar kita bersyukur, lalu kemudian Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka kemudian aku akan tambahkan. Mungkin salah satu yang Allah inginkan di sini adalah bagaimana cara kita mengekspresikan setiap nikmat yang Allah berikan. Semakin hebat ekspresi yang kita keluarkan, niscaya Allah akan semakin bertambahkan nikmat tersebut. Maka dari itu, sadari, rasakan nikmat Allah, dan ekspresikan syukurmu, maka kita akan bahagia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.